Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada. Selamat datang pada video pembelajaran seri Budaya Negara Tujuan dengan topik bahasan Gender dan Ketidakadilan Gender. Dengan mempelajari video ini, Anda dapat memahami terkait perbedaan jenis kelamin dan gender, ketidakadilan gender, kekerasan terhadap perempuan. Pada kesempatan kali ini, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin adalah cara untuk membedakan seseorang berdasarkan biologis antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian reproduksi. Gender adalah cara untuk membedakan seseorang berdasarkan sifat, ruang, serta peran di masyarakat. Gender dapat diubah sesuai pendidikan, kesadaran, dan perubahan di masyarakat. Pada umumnya, gender dapat dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian, antara gender laki-laki dan perempuan dapat dibedakan berdasarkan bentuk. Di antaranya adalah sifat, ruang, dan peran. Berdasarkan sifat, gender laki-laki dapat dikatakan memiliki sifat seperti berikut: maskulin, kuat, gagah, perkasa, pemberani, tegas, dan rasional. Sedangkan gender perempuan dapat dikatakan memiliki sifat seperti berikut: feminin, lembut, perhatian, perasa, dan emosional. Berdasarkan ruang, gender laki-laki dapat dikatakan memiliki karakteristik ruang, yaitu publik, di mana harus bekerja di luar rumah untuk dapat uang. Sedangkan gender perempuan dapat dikatakan memiliki karakteristik ruang, domestik, di mana bekerja di dalam rumah domestik dan reproduksi. Berdasarkan peran, gender laki-laki dapat dikatakan memiliki peran seperti berikut: bekerja, mencari nafkah, kepala keluarga. Sedangkan gender perempuan dapat dikatakan memiliki sifat seperti berikut: melahirkan, ibu rumah tangga, cari nafkah tambahan. Ketidakadilan gender terjadi karena masyarakat sering disalahartikan sebagai kodrat. Secara sederhana, kodrat dapat diartikan sesuatu yang harusnya terjadi atau pada umumnya pasti. Jadi, kenapa gender wajib dipahami oleh pekerja migran Indonesia? Berikut ini beberapa alasan utamanya, yaitu setiap orang memiliki hak dasar yang sama, baik itu Anda sebagai pekerja migran laki-laki atau perempuan. Anda harus melawan serta mengantisipasi ketika melihat atau mengalami ketidakadilan gender. Perempuan pekerja migran Indonesia rentan mengalami terhadap ketidakadilan gender yang tidak jarang hingga mengalami kekerasan saat bekerja di luar negeri. Berikut ini adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Di antaranya adalah diskriminasi, yaitu gender tertentu tidak berhak dibandingkan dengan lainnya. Stereotip, yaitu pemberian label atau kesan kepada gender tertentu. Subordinasi, yaitu gender tertentu dianggap lebih lemah dibandingkan dengan yang lainnya. Marginalisasi, yaitu gender tertentu dianggap tidak mampu secara ekonomi. Beban ganda, gender tertentu dianggap memiliki beban yang lebih besar. Kekerasan, kekerasan dan eksploitasi pada fisik, psikis, verbal, seksual, dan ekonomi. Kenapa ketidakadilan gender bisa terus terjadi? Ketidakadilan gender terjadi karena pembagian peran serta tanggung jawab dan hak yang tidak adil antara gender laki-laki dan perempuan. Dan ketidakadilan gender terjadi karena didukung oleh kebiasaan masyarakat yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah dan hanya melakukan pekerjaan domestik. Telah dianggap menjadi suatu hal yang biasa atau wajar dan telah menjadi kodrat perempuan ataupun laki-laki. Akses pendidikan dan pelatihan yang tidak merata. Dan terjadi karena tidak ada perlawanan. Tahukah Anda bahwa perempuan menjadi lebih rentan mengalami ketidakadilan gender? Hal tersebut terjadi juga kepada perempuan sebagai pekerja migran Indonesia yang menjadi sangat rentan mengalami kekerasan berbasis gender atau sering disebut KBG. Berikut ini kekerasan berbasis gender yang terjadi pada PMI perempuan. Di antaranya adalah
kekerasan fisik seperti pemaksaan, serangan fisik, dipukul dan ditendang, pembunuhan. Kekerasan psikologis seperti penghinaan, ancaman, dipermalukan di depan umum. Kekerasan seksual. Kekerasan ekonomi seperti penahanan gaji oleh pemberi kerja, upah tidak layak, pengambilan paksa hak properti. Dari kekerasan yang terjadi pada PMI perempuan akan menimbulkan dampak sebagai berikut. Dampak fisik seperti sakit dan cedera, luka permanen, kematian. Dampak psikologis seperti cemas, takut hingga trauma, stres dan depresi, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dampak seksual seperti aborsi, menderita sakit kelamin atau seksual, penderita HIV/AIDS. Dampak ekonomi seperti tidak dapat bekerja, mengundurkan diri dari pekerjaan, kehilangan aset seperti rumah. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan terkait gender dan ketidakadilan gender untuk pekerja migran Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Tidak menjadikan ketidakadilan gender menjadi suatu hal yang biasa terjadi. 2. Pahami dengan baik perjanjian penempatan dan kontrak kerja sebelum Anda setujui. 3. Gunakan agen resmi, terpercaya, dan profesional untuk bekerja di luar negeri. 4. Cari teman dan bergabung dengan organisasi atau komunitas yang akan membantu Anda mendapatkan informasi yang lebih baik tentang bekerja di luar negeri. 5. Jangan takut untuk melaporkan tindak kekerasan berbasis gender kepada orang yang Anda percaya dan pihak berwenang. 6. Simpan nomor kontak layanan pengaduan di Indonesia dan tujuan bekerja. Selamat! Anda telah mempelajari terkait gender dan ketidakadilan gender. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.